Halo, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Salam Maranatha, Tuhan segera datang kembali dan kiranya kita siap, kita didapatkan berjaga-jaga oleh Tuhan, kita didapatkan di dalam Tuhan, dan kita akan diangkat bersama dengan Tuhan pada saat Dia datang kembali. Puji syukur pada pagi hari ini Anda masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Oke, dan dalam acara ini, hari ini kita masuk ke dalam pembahasan 1 Tawarik pasalnya yang ke-11. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dan kita dapatkan 1 Tawarik pasal 11 ini bukan pasal yang terlalu panjang. Ada 47 ayat, namun bagian terakhir hanya terdiri dari sejumlah nama orang. Jadi ayatnya cukup pendek. Namun tentu semua bagian firman Tuhan bermanfaat bagi kita. Oleh sebab itulah kita sebut acara ini Mutiara Kebenaran, karena kita merindukan untuk mendapatkan hal-hal yang berharga dari firman Tuhan bagaikan mutiara dalam hidup kita, yang bisa memperkaya kita, membangun kita, membuat kita menjadi semakin serupa dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena Dialah yang menuliskan kitab ini melalui Roh Kudus dan melalui orang-orang yang Dia inspirasikan. Oke, dan kalau Anda tiba-tiba saja bingung, kenapa kok hari ini ada pembahasan tentang 1 Tawarik pasal 11, Anda menganggap ini agak random begitu. Ketahuilah ini bukan random ya, saya bukan tiba-tiba saja membuka Alkitab dan gitu kita pilih 1 Tawarik 11, bukan. Karena kita bergerak secara sistematis, kita sedang membahas kitab-kitab Perjanjian Lama, kita sudah sampai 1 Tawarik, yang kita sudah bahas pasal 1, 2, 3 sampai pasal 10, dan hari ini masuk ke pasal 11. Kalau Anda ketinggalan dengan semua yang lain dan Anda ingin mulai dari awal, Anda boleh mulai dari 1 Tawarik pasal 1, Anda mau mulai dari kitab Kejadian juga boleh. Dan semua rekaman Mutiara Kebenaran ini bisa Anda dapatkan secara gratis dari GBI Grafe. Kita ada di Sunter. Anda boleh melihat ya website kita grafestripministry.org, atau Anda search, kita ada di YouTube. Ya, kalau belum di take down mestinya sih tidak di take down ya, tapi kita tidak tahu karena YouTube kan bukan punya kita. Dan kadang-kadang dunia ini tidak suka dengan kebenaran. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang bisa di take down, atau kita taruh juga di Spotify. Saudara yang kasih Tuhan, Anda bisa mendengarkan semua ini di berbagai platform itu, atau Anda dapatkan melalui rekaman MP3. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam 1 Tawarik pasal yang ke-11. Kita akan baca, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kasih setiamu besar bagi kami. Kami rasakan tiap-tiap hari kami sungguh terharu kalau kami ingat bahwa kami bukan siapa-siapa, bahwa Engkau jauh di atas kami. Engkau adalah penguasa, pencipta yang tidak memerlukan kami, namun Engkau begitu mengasihi kami, sehingga sekalipun kami telah memberontak, kami telah melawan Engkau bahkan rela mengorbankan dirimu sendiri untuk kami Tuhan. Dan Tuhan, kami yang telah diselamatkan, telah percaya kepadamu, kami rindu untuk makin mengenal Engkau, makin dituntun oleh firman-Mu, sehingga pimpinlah acara Mutiara Kebenaran kami Tuhan dalam waktu ke depan ini, agar firman-Mu menjadi jelas bagi kami dan berguna bagi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Di 1 Tawarik pasal 10 yang kita bahas yang lalu, penulis Tawarik, yaitu kita percaya Ezra atau mungkin teman-temannya, telah memulai untuk merecap ya, merangkum kembali sejarah Israel, sejarah Yehuda yang sangat penting untuk diketahui oleh orang-orang yang pulang dari pembuangan. Mereka perlu tahu sejarah mereka perlu tahu warisan rohani mereka perlu tahu kenapa mereka sampai masuk dalam pembuangan, kenapa mereka bisa balik dari pembuangan, janji-janji Tuhan dan lain sebagainya. Dan ini sangat penting sekali. Dan oleh karena itu, penulis Tawarik mulai dengan berakhirnya dinasti yang pertama di Israel, dinasti yang hanya satu raja saja, mungkin tidak bisa disebut dinasti, dan itu adalah Raja Saul. Dan hidup Saul tidak dinyatakan lagi, itu bisa dibaca sendiri di Samuel tentunya.
Tetapi ini adalah mengenai akhir kerajaannya, karena itu akan mengantar kepada dinasti yang sesungguhnya dari kerajaan Israel dan Yehuda, yaitu dinasti Daud. Dan itu menjadi fokus di pasal 11. Oke, langsung saja kita mulai. Sebagaimana penulis Tawarik langsung masuk ke Daud, demikian juga kita akan baca ayat 1 sampai ayat 3, apa yang terjadi setelah Saul mati. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Para pembaca kitab Tawarik yang pertama, yaitu generasi Israel, generasi orang Yahudi yang pulang dari pembuangan, tentu tidak asing lagi dengan nama Daud. Oleh karena itu, penulis Tawarik tidak merasa perlu untuk menceritakan tentang masa muda dia, tentang apa yang Daud lakukan di semasa pemerintahan Saul dan lain sebagainya. Tapi dia langsung pada saat Daud dijadikan raja. Dan setelah Saul mati, memang akhirnya Daudlah yang menjadi raja. Sebenarnya Saul sudah tahu ini dari jauh-jauh hari, dan dengan percuma, dengan sia-sia dia mencoba melawannya. Yang menarik adalah bahwa penulis Tawarik tidak mau menceritakan tentang 7 tahun ketika ada perebutan kekuasaan antara satu-satunya anak Saul yang masih hidup. Karena 3 anaknya yang perkasa, Yonatan, kemudian Abinadab dan Malkisua, 3-tiganya mati dalam peperangan bersama ayah mereka. Dan sepertinya tinggal 1 anak Saul yang mungkin yang paling tidak punya kemampuan, mungkin yang paling lemah di antara semua anak Saul, yaitu Isi-Boset. Tinggal dia yang akhirnya diangkat menjadi semacam raja boneka oleh Abner. Dan tentu kekuasaan sesungguhnya berada pada Abner, dan Isi-Boset adalah seorang yang lemah, dan dia dipakai untuk melegitimasi karena dianggap dia meneruskan keturunan dan dinasti Saul. Dan terjadi semacam perang saudara antara Daud dan waktu itu Daud hanya dinobatkan menjadi raja oleh suku Yehuda saja. Nah, sedangkan Isi-Boset ditopang oleh Abner, dia memimpin suku-suku yang lain untuk mendukung Isi-Boset. Sampai akhirnya Abner sendiri mati, Isi-Boset semakin lemah karena memang dari awal dia lemah, dan akhirnya Isi-Boset dibunuh oleh 2 orang panglimanya sendiri. Nah, itu semua tidak diceritakan bagi kita oleh Tawarik. Kita tahu itu dari Samuel. Kalau Anda tidak begitu familiar, Anda boleh baca lagi Samuel. Anda boleh juga mendengarkan mutiara kebenaran di Samuel itu. Namun akhirnya setelah Isi-Boset mati, akhirnya semua suku, dikatakan di ayat yang pertama di sini, lalu berkumpullah seluruh Israel. Jadi inilah momennya Daud menjadi raja atas seluruh Israel. 7 tahun sebelumnya dia sudah menjadi raja atas suku Yehuda. Sekarang datanglah seluruh Israel kepada Daud. Dan di satu sisi ini tentunya adalah suatu momen yang mengharukan. Ini adalah momen di mana nubuat yang sudah diberikan belasan, bahkan mungkin 20-an tahun yang lalu, akhirnya digenapi pada diri Daud. Dia menjadi raja atas seluruh Israel. Namun sayang sekali juga bahwa suku-suku Israel yang lain ini akhirnya mengakui Daud sebagai raja bukan dari awal. Nah, ini sangat disayangkan. Mestinya mereka bisa hemat 7 tahun. Banyak dari prajurit-prajurit Isi-Boset yang mestinya tidak mati. Ingat bahwa mereka sempat berperang dengan luar biasa. Abner sendiri mungkin seharusnya tidak mati kalau dia tidak berperang melawan Daud. Ada banyak lagi yang lainnya, termasuk prajurit Daud juga. Ada Asael, dan nanti akan muncul namanya juga belakangan di pasal ini. Jadi ada begitu banyak kerusakan, kematian, damage, kerugian yang terjadi karena suku-suku Israel memilih untuk berperang melawan Daud pada waktu itu. Dan barulah setelah mereka tidak ada opsi lagi, setelah mereka terpojok, yang mereka harapkan yaitu Isi-Boset sudah mati dan tidak ada keturunan keturunan Saul lainnya yang bisa mereka
andalkan ya. Ingat bahwa Yonatan memang punya anak, tapi dia cacat, jadi tidak mungkin menjadi raja. Akhirnya mereka datang kepada Daud. Dan itu tentu menjadi pelajaran bagi kita hari ini, bahwa memang kadang-kadang ada orang yang setelah jalannya buntu semua, saudara. Setelah dia mencoba ini dan itu, dia mencoba bergantung kepada uang, bergantung kepada kekuatan jasmani, dia mencoba mendapatkan kepuasan dalam dosa dan lain sebagainya. Dan setelah semua jalan buntu, barulah dia berbalik kepada Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan ada pakai cara seperti itu juga. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita menemui tembok demi tembok demi tembok, demi jalan buntu, supaya kita berpaling kepada Tuhan. Seperti Yunus, saudara kasih Tuhan. Yunus mau lari, Yunus mau pergi ke Tarsis, Yunus mau menjauh sejauh mungkin dari panggilan Tuhan. Namun Tuhan tutup jalan dia, Tuhan paksa dia dengan badai dan dengan ikan paus, ya mungkin bukan ikan ya, binatang paus di situ, untuk akhirnya menutup semua jalan dia, sehingga dia harus kembali menghadap Tuhan dan berkata, oke Tuhan, aku menyerah, gitu ya. Aku menyerah, aku mau melakukan kehendak-Mu. Dan kadang-kadang Tuhan pakai itu. Jadi kalau misalnya Anda dalam keadaan terjepit hari ini, Anda dalam menghadapi tembok, Anda sedang dalam jalan buntu dan lain sebagainya, mungkin Anda boleh berpikir dan bertanya, ya, apakah Tuhan ingin menarik perhatian saya? Ya, apakah saya selama ini sudah menjauh dari Tuhan, sudah mengabaikan Tuhan dan lain sebagainya, ya. Namun sebenarnya sayang sekali kalau kita perlu mengalami hal-hal seperti itu baru akhirnya kita berbalik kepada Tuhan, ya, karena seperti orang Israel di sini, 7 tahun mereka sudah berperang melawan Daud, ya, banyak yang sudah mati, banyak ya keluarga-keluarga yang kehilangan taruna mereka. Akhirnya setelah mereka sadar tidak ada jalan lain selain Daud, ya. Dan mereka mengakui, kalau kita baca dari ayat 2 dan seterusnya, bahwa akhirnya mereka mengakui sendiri, Tuhan menyertai engkau. Ya, Tuhan menyertai engkau, jadi oke, kamu menjadi raja. Dan akhirnya mereka menerima Daud menjadi raja. Suatu momen yang bittersweet dalam bahasa Inggris dikatakan, ya, karena sudah berperang sekian lama, namun akhirnya mereka mengakui. Dan mereka datang kepada Daud, mereka bilang, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Wah, ini adalah kata-kata yang sama yang dikatakan oleh orang Yehuda waktu mereka menerima Daud sebagai raja sekitar 7 tahun sebelumnya. Kami ini darah dagingmu. Dan memang Daud dari suku Yehuda. Nah, sehingga pada waktu itu suku-suku yang lain berpikir, ini Daud ini bukan dari suku kami, gitu. Ya, namun kalau dipikir-pikir, walaupun Daud dari suku Yehuda, tapi dia kan orang Israel juga. Jadi ketahuilah kami ini darah dagingmu. Memang benar, saudara Tuhan. Ya. Jadi kita kadang-kadang harus memperluas horizon kita harus memperluas cara pandang kita. Kalau kita mau mempersempit terus bisa. Ya, saya hanya peduli dengan keluarga saya. Saya hanya peduli dengan lingkungan saya hanya peduli dengan suku saya hanya peduli dengan bangsa saya. Padahal sudah kasih Tuhan, kalau kita tarik, ya memang Daud adalah suku Yehuda, tapi dia juga adalah orang Israel. Dan bukan hanya itu, dia adalah keturunan Abraham, dan dia adalah bahkan keturunan Adam. Bahkan boleh dibilang semua manusia di muka bumi ini, kita adalah saudara, kita ini adalah darah dan daging. Karena kita semua berasal dari Nuh, dan kita semua berasal dari Adam. Ya, jadi ketahuilah kami ini darah dagingmu, ya. Dan di ayat 2 mereka mengakui, mereka kilas balik lagi, bahwa bahkan sejak Saul, yaitu sejak Daud mengalahkan Goliat, dan Saul waktu itu belum iri kepada Daud, dia menempatkan Daud sebagai panglima, dan Daudlah yang memimpin berbagai kemenangan melawan orang Filistin, ya. Dan kita sudah bahas di pasal 10, karena Saul ngaco dan akhirnya iri kepada Daud, akhirnya semua perhatiannya dialihkan dari melawan orang Filistin, malah jadi kejar-kejar Daud, saudara. Sehingga itu membiarkan orang Filistin bisa menumpuk kekuatan, yang akhirnya berakibat pada kematian Saul sendiri. Karena akhirnya orang Filistin lah yang berperang dan memaksa dia untuk bunuh diri. Ya, jadi boleh kita bilang bahwa Saul benar-benar menuai apa yang dia tabur, ya. Dia mengejar Daud, dia tidak mempedulikan ancaman orang Filistin, atau minimal dia kurang memperhatikan mereka karena perhatian dia teralih kepada Daud. Namun orang Israel paham di sini di ayat yang kedua bahwa ya, Tuhan menyertai Daud waktu dia masih muda, waktu dia mengalahkan Goliat, waktu dia memimpin pasukan-pasukan Israel untuk melawan orang Filistin.
Ya, dan rupanya mereka tahu tentang nubuat yang diberikan oleh Samuel. Ya, mereka tahu tentang nubuat dari Samuel bahwa engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Dan sekali lagi menarik bahwa kalau mereka tahu hal-hal ini, ya, berarti kan mereka sudah tahu ini dari sebelumnya. Ya, kenapa mereka selama 7 tahun berperang melawan Daud? Ya, sekali lagi, ya, jadi suatu kebodohan, suatu penyanyian waktu, penyanyian nyawa-nyawa yang harus hilang. Ya. Dan ketika kita berperang melawan Tuhan, ketika kita melawan kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya mungkin kita membenarkannya dengan berbagai cara. Ya. Oh, tapi ini yang saya suka Tuhan. Tapi ini Tuhan, tapi itu Tuhan. Padahal kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk masuk pelayanan. Ada yang dipanggil Tuhan untuk mempersiapkan diri di STT. Ya. Dan Anda selama ini melawan Tuhan. Dan Anda sedang menghabiskan tahun-tahun hidup Anda untuk sesuatu yang tidak berguna. Ya. Padahal ujung-ujungnya nanti ya Anda akan berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, iya benar Tuhan, gitu ya. Atau apapun sudah kasih Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Kalau kita lawan, nanti ujung-ujungnya kita sadar, oh iya benar ya. Memang kehendak Tuhan seperti itu. Ya. Tapi kita sudah menghabiskan banyak waktu secara percuma. Demikian juga orang Israel menghabiskan banyak waktu, padahal mereka bisa mengakui di sini, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Ya. Sehingga akhirnya ayat 3 tadi kita baca, semua tua-tua Israel datang, ya, mereka mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan di Hebron. Hebron tentu adalah tempat yang signifikan di situ. Di situ adalah wilayah Yehuda, wilayahnya Kaleb dulu. Lalu mereka mengurapi Daud menjadi raja. Dan kalau kita cek, ini adalah ketiga kali Daud diurapi menjadi raja. Yang pertama kali sudah lama yang lalu waktu Daud masih kemerah-merahan dan dia diurapi di mungkin halaman belakang rumah bapaknya. Setelah dia terengah-engah dipanggil, tadinya dia jaga domba, ya, dia tidak diperhitungkan. Namun ketika Samuel tidak menemukan yang perlu diurapi di antara anak-anak Isai yang sudah berkumpul, dan lalu dia sadar bahwa ada satu lagi dikasih tahu, Samuel sudah tahu ya kalau gitu pasti yang itu gitu kan. Dan mereka menunggu dia dan dia terengah-engah masuk, dan Samuel mengurapi Daud sudah dengan Tuhan pada masa mudanya pada waktu itu. Lalu kali kedua dia diurapi adalah ya 7 tahun sebelum ini ketika suku Yehuda mengangkat dia menjadi raja. Dan ini adalah ketiga kali ketika seluruh Israel mengurapi dia menjadi raja. Dan suatu perjalanan yang tidak pendek ya, dan penuh dengan lika-liku, penuh dengan mara bahaya, penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan boleh dibilang. Daud mengalami semua itu, bagaimana dia dari seorang pahlawan Israel menjadi buronan Israel, dari seorang menantu raja menjadi musuh bebuyutan dari raja yang memegang kuasa pada waktu itu ya. Dari seorang pangeran menjadi seorang yang harus pura-pura gila di gerbang pintu Filistin ya. Oh saudara, semua sudah dialami oleh Daud ya, dari seorang gembala menjadi orang yang harus lari dari goa ke goa. Semua sudah dia alami. Dan kalau ini mengajar kita sesuatu, maka ini mengajar kita bahwa ada banyak hal saudara, bahwa tentu kita melihat di sini bagaimana Tuhan memberkati Daud. Tetapi Tuhan memberkati Daud saudara. Tuhan sudah punya rencana untuk hidup Daud. Tuhan sudah mengurapi dia dari masa kecil. Tetapi waktu Tuhan sering tidak sama dengan kita. Tuhan seringkali harus memoles kita. Tuhan harus membentuk kita. Tuhan mengizinkan kita untuk melalui berbagai hal untuk membentuk kita. Daud tidak akan menjadi ya, seorang raja yang sebaik itu kalau dia tidak mengalami semua itu. Dia tidak akan bisa menulis kitab Mazmur sedemikian kalau dia tidak mengalami segala yang dia alami. Oh saudara, segala kesusahan yang Daud alami hari ini membuahkan bagi kita Mazmur-Mazmur yang begitu berharga. Ya, Anda lihat hampir ya kebanyakan Mazmur Daud berbicara mengenai dia dihimpit oleh musuh. Dia ditekan ya, dia berseru kepada Tuhan. Ya, bahkan Mazmur-Mazmur mesianik dia, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, yang akan digenapi secara sempurna oleh Yesus Kristus. Dan banyak lagi yang lain. Ketika dia lari dari Saul, ketika dia lari dari Absalom dan lain sebagainya. Ya, semua itu ya Tuhan mengizinkan semua itu supaya Daud menjadi orang yang Tuhan siap pakai
Ya, dan oleh karena itu saya mendapatkan suatu kebenaran yang luar biasa di dalam Alkitab dan juga dari pengalaman pribadi dan juga dari sejarah, saudara, bahwa orang-orang yang akan Tuhan pakai dengan luar biasa, biasanya Tuhan akan mengizinkan mereka mengalami penderitaan. Benar, saudara. Kalau Tuhan mengizinkan Anda mengalami penderitaan hari ini, jangan ketir, ya, jangan putus asa, karena ingat ini, orang yang Tuhan mau pakai dengan luar biasa, Tuhan akan izinkan dia untuk mengalami penderitaan. Ya, Anda lihat Yusuf, saudara, yang dijual kepada Potifar dan lain sebagainya. Ya, Tuhan Yesus sudah nggak usah ngomong lagi. Sebagai contoh yang luar biasa, para rasul semua mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Oleh karena itu, jangan takut ya kalau misalnya Anda mengalami pencobaan, penderitaan hari ini. Ingat, ya, yang penting bukan apa yang terjadi pada diri kita, tapi bagaimana kita meresponnya. Apakah kita tetap setia dalam penderitaan? Nah, itu yang akan mempengaruhi, karena Tuhan siap memakai kita. Ya, kalau ternyata dalam penderitaan kita tidak setia, lalu kita lari dari Tuhan, ya Tuhan tidak akan pakai kita. Tetapi Tuhan mempersiapkan orang-orang. Anda lihat seorang Daniel, Anda lihat seorang Daud, Anda lihat seorang Yusuf, Anda lihat rasul-rasul. Tuhan izinkan mereka menderita, tapi itu mempersiapkan mereka untuk dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dan ya, Tuhan memimpin kita langkah demi langkah, saudara, langkah demi langkah. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung memberikan kepada kita sukses itu. Ya, atau seperti Daud, ya, jelas Tuhan menyertai dia. Dia sukses sesaat. Dia membunuh Goliat, dia jadi pahlawan, dia dielulukan, dia dinyanyikan. Ya, Daud membunuh berlaksa-laksa. Dia menjadi pangeran, dia menikahi princess. Wah, ini kayak fairy tale, ya, kayak dongeng. Bayangkan seorang laki-laki muda yang miskin, yang dari keluarga tidak berada, menyelamatkan kerajaan, ya. Ini udah kayak dongeng, benar. Hidup Daud itu pasti satu masa itu terasa seperti mimpi jadi kenyataan. Bayangkan, siapa anak muda yang tidak pernah bermimpi bahwa dia menjadi pahlawan, dia menyelamatkan orang banyak, memenangkan hati putri, diangkat jadi pangeran. Itu terjadi pada Daud semua, saudara. Luar biasa ya, seperti mimpi jadi kenyataan. Tapi semuanya berubah. Akhirnya dia menjadi buronan, dia hampir mati, dia menderita, saudara yang Tuhan, karena Tuhan persiapkan dia. Tuhan mempersiapkan kita bukan hanya dengan memberikan kita hal-hal yang baik saja, itu tentu, saudara, tapi juga kita perlu, ya, melalui dapur perapian untuk menjadi murni, untuk kita mendapatkan karakter yang sesungguhnya. Oke. Jadi akhirnya mereka mengurapi Daud di sini, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaran Samuel. Jadi rupanya mereka ingat lagi tentang Samuel yang tentu walaupun sudah mati cukup lama di sini masih dikenang oleh orang Israel pada waktu itu. Oke, kita baca lagi ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Kalau ayat 1 sampai ayat 3 berbicara mengenai penobatan Daud, maka ayat 4 sampai ayat 9 berbicara mengenai penguatan Daud atau pemantapan dia, ya, bagaimana dia semakin kokoh dalam kerajaannya. Dan tentu momen yang sangat menentukan adalah ketika dia merebut Yerusalem, ya. Sekali lagi, Tawarik di sini hanya memberikan highlight atau poin-poin tinggi, poin-poin besar dalam hidup Daud. Dan bahwa dia merebut Yerusalem adalah salah satunya karena akhirnya ibu kota dipindahkan ke Yerusalem. Kita diingatkan bahwa Yerusalem itu penduduk aslinya adalah orang Yebus yang sebenarnya di zaman Yosua itu sudah pernah dikalahkan, ya. Namun ingat bahwa orang Israel masih sedikit pada waktu itu, dan mereka harus, setelah dibagi-bagi daerah, mereka harus menduduki daerah-daerah itu. Dan ya, kadang-kadang mereka gagal. Atau saudara yang kasih Tuhan, ingat bahwa mereka melalui masa hakim-hakim, di mana ada siklus di mana mereka jatuh ke dalam
penjajahan dari bangsa-bangsa lain, lalu ditolong oleh hakim yang dibangkitkan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi pasti ada wilayah-wilayah yang tadinya mungkin sudah direbut oleh orang Israel, lalu di dalam salah satu siklus hakim-hakim itu di mana mereka kalah dari musuh dan lain sebagainya, ada yang ditawan lah, ada yang dibasmi lah. Ada daerah-daerah yang tadinya dimiliki Israel lalu jatuh lagi ke tangan musuh, ya akhirnya hilang lagi dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah Yerusalem. Yerusalem ini sudah pernah dikalahkan, tapi akhirnya balik lagi ke tangan orang Yebus rupanya, atau mungkin tidak pernah dikalahkan tuntas begitu. Dan ini adanya di wilayah Benyamin, ya, tetapi dia berbatasan dengan Yehuda memang, ya. Dan Daud akhirnya memilih Yerusalem untuk menjadi ibu kotanya. Ya, ini menunjukkan suatu mengokohkan bahwa Daud itu bukan raja atas Yehuda saja, ya, karena mungkin cukup menarik, ya, cukup enticing, ya, cukup menggoda untuk menaruh ibu kota di Yehuda karena itu adalah basis kekuatannya Daud. Namun Daud memilih untuk Yerusalem, dan ini tentu pilihan yang dituntun oleh Tuhan karena Yerusalem ini ternyata terdiri dari banyak bukit, ya, dia adalah wilayah yang berbukit-bukit. Ada dua bukit yang penting di sini. Satu adalah Bukit Sion yang kita baca di ayat ini. Bukit Sion rupanya adalah pusat pertahanannya Yerusalem, pusat pertahanan Yerusalem, sehingga orang-orang Yebus begitu yakin dengan pertahanan mereka mengejek Daud. Kamu nggak mungkin bisa, kamu nggak mungkin bisa. Dan ya tentu seperti yang dikatakan firman Tuhan, ya, tinggi hati mendahului kejatuhan, ya. Dan Daud berkata, oke, siapa yang bisa menyerang, ya, mengalahkan Yerusalem, dia jadi kepala. Nah, sebelum ini Yoab sebenarnya adalah kepala dia. Yoab adalah kepala panglima dia. Namun kenapa Daud bikin sayembara seperti ini? Ya, sepertinya ini adalah karena sekarang dia bukan raja atas Yehuda saja. Jadi ketika semua Israel bergabung dengan dia, menobatkan dia menjadi raja, maka pasukan dia yang tadinya dipimpin oleh Yoab, ya, yang memimpin semua orang Yehuda, pasti kemasukan atau bergabung dengan pasukan yang tadinya setia pada Abner, setia pada Saul, setia pada Isiboset, ya. Mereka ini kan sudah kehilangan kepala. Jadi pasukannya akan digabung dengan pasukannya Daud. Nah, sehingga diperlukan, ya, pemimpin baru mungkin, ya. Mungkin Daud bisa saja berkata, oke, karena Yoab selama ini pemimpin saya, Yoab lanjutkan. Daud bisa saja seperti itu. Namun Daud adalah seorang pemimpin yang cukup berhikmat, dan dia punya karisma, dan dia ingin semua pasukan dia itu dari dalam hati mereka, istilahnya mengakui pemimpin mereka. Jangan sampai, wah, ini ngedumel dalam hati gitu kan. Wah, ini pemimpin saya, panglima saya nggak sejago itu dan lain sebagainya. Tidak. Daud ingin semua pasukannya benar-benar puas, benar-benar kagum, benar-benar mengacungkan jempol kepada pemimpin mereka. Oleh karena itu Daud bikin sayembara. Oke, siapa yang bisa menyerang dan menguasai Yerusalem paling pertama, dia jadi panglimanya, dia jadi pemimpin pasukan Daud. Dan teks memberitahu kita bahwa Yoab berhasil. Di dalam Samuel, dalam kitab Samuel kita dikasih tahu bahwa Yoab memakai semacam saluran air, ya, untuk masuk ke Yerusalem, terutama ke kubu pertahanan Sion, sebuah bukit di situ di Yerusalem yang merupakan pusat pertahanan. Ya, dan tentunya begitu Yoab masuk, dia mengalahkan mereka, ya. Dan Yoab ini sebenarnya adalah anaknya Zeruya katanya. Nah, kalau kita masih ingat, Zeruya adalah saudarinya Daud. Dia adalah anak perempuan dari Isai. Dan oleh karena itu Yoab secara teknis adalah keponakan Daud. Namun karena pada zaman itu mereka punya banyak anak, ya. Daud saja anak ke-8 dari itu kalau hitung laki-laki doang, ya. Plus dia minimal ada dua saudari, ya. Jadi Zeruya itu kakak perempuan yang jauh lebih tua. Dan karena perempuan menikah dengan cukup muda pada waktu itu, bisa jadi Yoab itu seumuran dengan Daud, ya. Jadi walaupun keponakannya, Yoab bisa jadi tidak berbeda jauh umurnya, bahkan bisa juga lebih tua dari Daud, tidak tertutup kemungkinannya. Tapi Yoab akhirnya menjadi andalan Daud dalam banyak hal. Dia rupanya adalah seorang yang sangat efektif, ya, dalam apa yang dilakukan. Dia seorang pejuang yang hebat, dia seorang prajurit yang luar biasa sepertinya. Walaupun kita lihat Yoab ini juga punya banyak hal negatif tentang dia, ya. Dia pendendam misalnya, dialah yang secara diam-diam membunuh Abner dan lain sebagainya. Dia juga membunuh Amasa belakangan, ya.
Jadi ada Yoab ini orang yang penuh dengan kekerasan lah. Ya, dia sangat efektif sebagai seorang prajurit, dia sangat hebat dalam berperang, namun otak dia itu sepertinya solusi segala sesuatu itu kekerasan. Dia bukan orang yang akan kamu kirim sebagai juru diplomatik kamu gitu ya. Dia yang orang yang kamu kirim kalau kamu mau memenangkan peperangan gitu. Dia seorang prajurit luar biasa. Dan ya di sini kita melihat Daud punya cara untuk memakai orang ya. Seorang pemimpin dia harus bisa melihat talenta dari orang-orangnya. Dan Yoab di sini akhirnya ya karena dia yang menang sayembara, dia menjadi panglima dari prajurit seluruh Israel di sini ya. Nah, Daud akhirnya memindahkan pusat kerajaan kepada Yerusalem di sini. Tadi kita singgung bahwa ada 2 bukit yang penting di Yerusalem. Satu bukit Sion tadi. Sehingga kalau Anda baca dalam Alkitab Sion maksudnya adalah Yerusalem. Dan bukit kedua yang penting di Yerusalem adalah bukit Moria. Nah, ini mengantar kita, kembali komentar saya tadi, bahwa pemilihan Yerusalem sebagai ibu kota ini atas tuntunan Tuhan. Karena ya, sekitar 1000 tahun sebelumnya, waktu Abraham menjelajahi daerah-daerah ini, leluhur mereka, ya, Abraham disuruh mempersembahkan Ishak sebagai korban, dan Tuhan suruh dia pergi ke Gunung Moria atau ke Bukit Moria, dan Bukit Moria itu ada di Yerusalem. Dan itu adalah bukit kematian, tempat Yesus mati juga ya, sebagai domba Allah ya. Jadi ya, Yerusalem dipilih sebagai kota kerajaan ini tentu atas petunjuk Tuhan, atas tuntunan Tuhan. Akhirnya Daud mulai memperkuat kota itu lagi ya. Ada nama-nama seperti Milo yang disebut di ayat 8. Ini bukan minuman coklat yang kalau orang Indonesia taunya Milo itu susu coklat. Ini nama tempat di sini ya, nama tempat ya. Dan akhirnya ayat yang ke-9 dikatakan di situ, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Dan ini kembali penulis Tawarik sering ya memberikan komentar yang menunjukkan alasan rohani di balik segala sesuatu. Kalau di pasal 9, masih ingat nggak? Waktu dia menceritakan orang Israel diangkut, ya, pasal 9 ayat 1, dia nyatakan alasan rohaninya. Karena perbuatan mereka yang tidak setia. Demikian juga di pasal 10, menceritakan kematian Saul. Kenapa demikian? Ada rangkumannya di ayat yang ke-13. Ya, karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan karena ia meminta petunjuk dari arwah. Dan demikian juga, kenapa Daud bisa sukses? Kenapa dia akhirnya dinobatkan menjadi raja? Di ayat yang ke-10 ya, ayat 9, pasal 11 ayat 9, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Ini adalah kunci dari kesuksesan Daud dari masa muda. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Coba, kita jangan asal lewat saja, saudara. Mungkin Anda sudah pernah dengar ini, tapi jangan asal lewat. Ini seperti suatu pernyataan yang sangat klise ya bagi orang Kristen. Oh, kalau Tuhan menyertai kamu, kamu akan sukses. Itu kayak klise banget. Tapi itu benar banget, saudara. Itu benar banget. Ya, sekali lagi, bahwa kesuksesan kita dalam hidup ini, dan kemajuan kita, dan pencapaian kita sebagai orang percaya, saudara, itu tidak terlepas dari Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan nomor satu. Tuhan harus nomor satu. Bagaimana kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini? Kita setia kepada Tuhan ya. Kita setia pada Tuhan secara personal, saudara. Anda baca firman-Nya. Ini adalah kunci. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Anda baca firman-Nya. Anda berdoa dengan Tuhan ya. Anda mencoba mempertahankan karakter yang kudus, membangun karakter yang kudus. Saya tahu kadang kita jatuh ya. Saya tahu kadang sulit, tapi kita harus berjuang. Ini adalah perjuangan kita. Kalau Daud berperang melawan orang Filistin, kalau Daud berperang melawan Amon dan Moab, kita perang apa, saudara? Kita perang melawan dosa. Ya, kita perang melawan dosa. Kalau sekali-sekali kita jatuh, oke. Ya, Israel kadang-kadang kalah dalam suatu pertempuran, bangkit lagi, perangi lagi, ya, lawan lagi hawa nafsu, lawan lagi, ya, segala macam kecenderungan berdosa kita. Akui kesalahan di hadapan Tuhan, bangun hidup yang kudus, pertahankan persekutuan dengan Tuhan yang akrab, yang dekat, saudara yang kasih Tuhan. Kemudian setia kepada Tuhan secara jemaat. Jadi setia kepada Tuhan secara pribadi, setia kepada Tuhan secara jemaat. Ya, ini penting, ya, di mana kita berjemaat secara
rutin karena Tuhan ingin itu. Itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan ingin membangun kita makin mengerti firman Tuhan. Ya, kita melayani, kita ikut melayani ya, dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan uang kita, dengan harta kita. Ya, kita melayani dan kita setia. Setia pada Tuhan secara pribadi, setia kepada Tuhan secara jemaat. Dua kunci ini sepertinya simple, saudara. Ya, tetapi harus dijalankan dengan hati, dan itu adalah kunci kesuksesan. Ya, saya katakan ini kunci kesuksesan. Tuhan sudah menjamin bahwa orang yang seperti ini Tuhan akan pimpin. Apakah akan segera? Ya mungkin tidak. Mungkin perlu entah berapa tahun. Ya, Daud saja entah berapa tahun dia. Dari sejak dia diurapi sebagai anak-anak muda oleh Samuel sampai dia jadi raja. Berapa tahun itu? Ya. Dan Anda bilang, Tuhan kok begini ya? Ya, Tuhan akan sertai. Ya, Tuhan akan sertai. Ya, dan ya, ini klise, tapi ini benar. Ini prinsip, saudara. Kalau Tuhan menyertai kita akan berhasil. Oke, lanjut lagi di 1 Tawarik pasal 11 ayat yang ke-10, sebenarnya sampai ayat 47, dan kita masuk ke bagian ketiga, yaitu mengenai pahlawan-pahlawan Daud. Jadi boleh dibilang 3 bagian ini P semua ya, penobatan Daud 1 sampai 3, penguatan Daud 4 sampai 9, kemudian pahlawan Daud di sini. Oke, tapi kita tidak akan baca semuanya sekaligus. Coba kita baca ayat 10 sampai mana nih paling bagusnya. Ya, coba kita lihat. Oke. Ya, 10 sampai 25 dulu mungkin ya, 10 sampai 25. Atau tidak usah sepanjang itulah. Kita baca 10 sampai ini. Ya, sampai 19 dulu. 10 sampai 19. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira, yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pas Damim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana. Ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refai. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku, ya Allah, untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Oke. Jadi kita masuk ke pahlawan-pahlawan Daud di sini, dan tentu saudara kasih Tuhan, sangat cocok bagi penulis Tawarik ketika memulai sejarah Daud di sini, dan dia akan berbicara mengenai berbagai pencapaian dan hal-hal luar biasa yang Daud lakukan. Maka di awal sekali dia juga mengingatkan bahwa Daud tentu tidak melakukan ini sendirian. Dia didukung oleh banyak orang, adalah pahlawan-pahlawannya. Ya, dan ini beda dengan Samuel karena ada perikop paralel pahlawan-pahlawan Daud dicatat juga di 2 Samuel pasal 23. Tapi 2 Samuel pasal 23 itu pencatatannya di akhir dari cerita tentang Daud, lalu di akhirnya diceritakan tentang pahlawan. Sedangkan di Tawarik pendekatannya beda. Di awal cerita Daud langsung dikasih tahu tentang pahlawan-pahlawannya. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada orang yang berhasil dengan sendirinya. Semua orang itu pasti ditolong, didukung oleh banyak orang. Ya, tidak ada orang yang sendirinya dia bisa. Ada banyak yang telah bersumbangsih kepada kita, yang telah memupuk ya
membentuk kita mungkin, menjadi teman kita, menguatkan kita dan lain sebagainya, mendoakan kita. Dan benar, ya, jadi seorang pemimpin, ya, dia perlu orang-orang yang mendukung dia. Ya. Nah, Daud perlu pahlawan-pahlawannya. Ya. Dan mereka saling mendukung. Ya. Artinya begini, kalau Daud tidak punya pahlawan-pahlawan ini, mungkin dia tidak akan bisa jadi raja, mungkin dia tidak akan bisa mencapai yang bisa dia capai. Ya. Dan sama, saudara kasih Tuhan, kalau tidak ada Daud sebagai pemimpin, orang-orang ini juga mungkin tidak akan jadi pahlawan. Karena mereka tidak akan berjuang untuk suatu tujuan. Ya. Jadi kepemimpinan itu adalah di mana seseorang di sini, ya, diakui oleh orang-orang lain. Sebagaimana kita lihat Yoab harus diakui. Kenapa Yoab diangkat Daud menjadi panglima? Ya, setelah dia mengalahkan Yerusalem, berarti orang bisa mengakui dia. Ya. Daud juga akhirnya menjadi raja setelah orang Israel mengakui, oh ya benar, ya, orang yang benar, ya. Tuhan menyertai engkau dan lain sebagainya. Jadi seorang pemimpin akhirnya diakui oleh orang-orang dan diikuti oleh orang-orang. Dan dia punya visi, dan pemimpin itu bisa mengarahkan orang, ya, bahwa oke, kita mau bergerak ke arah sini. Kita mau memperjuangkan hal ini. Kita mau mencapai hal ini. Nah, pemimpin bisa, dia punya suatu visi. Dia punya suatu, dia bisa mengarahkan orang dan berkata, ayo kita sama-sama mendayung, kita sama-sama menarik ke arah sini. Dan ya, kalau tidak ada Daud, orang-orang ini tidak akan jadi pahlawan. Ya, banyak di antara mereka, nanti kalau kita baca sampai terakhir, tadinya adalah petualang-petualang, orang-orang yang desperate, ya. Orang-orang yang sudah tidak tahu mau lari kemana lagi, akhirnya mereka lari ke Daud waktu itu. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang mungkin tadinya bahkan karakter mereka kurang sedap. Ya. Bahkan mungkin sebagian dari mereka dulunya adalah kriminal mungkin, ya, penjahat segala macam. Tapi ketika mereka akhirnya berada di bawah Daud, ya, dan ketika akhirnya mereka mendapatkan suatu tujuan hidup, ya, dalam diri Daud, saudara. Apa yang paling bahaya pada diri seseorang, terutama laki-laki? Ya. Yang paling berbahaya adalah kalau akhirnya dia tidak punya tujuan hidup. Saudara. Dia tidak punya tujuan hidup. Ya. Dan ini bahaya sekali. Ya. Dan makanya dunia hari ini begitu mengecilkan dan memangkas dan menekan laki-laki, ya, adalah dengan menghilangkan tujuan hidup. Ya, ketika seorang laki-laki, ya, dari masa muda, akhirnya dia hanya peduli tentang having fun saja. Nah, ini generasi muda sekarang terlalu mementingkan having fun. Having fun boleh-boleh saja, saudara. Entertainment ini itu, tapi having fun bukanlah tujuan hidup. Kamu harus punya tujuan hidup. Ya. Kalau akhirnya kamu sepanjang hari, misalnya ada orang kecanduan main game, kecanduan nonton drama, nonton film, kecanduan ini dan itu, saudara, Anda tidak punya tujuan hidup. Tujuan hidup Anda hanya nonton satu film, beralih ke film lain, main satu RPG ke RPG lain, menghabiskan ratusan jam, ya, memainkan game dan lain sebagainya. Anda tidak punya tujuan hidup. Ya. Itu yang paling parah, saudara. Anda menghabiskan hidup begitu saja. Tetapi ketika seseorang punya tujuan hidup, ya, ketika orang-orang ini, pahlawan-pahlawan ini yang tadinya mungkin bukan siapa-siapa, tapi mereka bisa bergerak di balik, ya, dan mengikuti bendera dan panjinya Daud di sini, ya, mereka akhirnya punya suatu tujuan hidup. Ya, mereka akhirnya punya suatu target yang mereka mau kejar. Ya, bahwa ya, saya akan mendukung Daud. Ya, saya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri saya. Nah, ini, ya, ini yang penting, gitu, ya. Dan kita perlu melakukan ini. Ya, pemimpin, ya, Anda harus punya suatu target, Anda harus punya suatu visi di mana Anda mau menginspirasi orang. Ayo kita sama-sama, ya, dan memberikan suatu tujuan bersama kepada orang. Nah, ini adalah tugas pemimpin, ya. Dan Daud adalah seorang pemimpin yang baik, dan orang-orangnya yang mengikuti dia di sini akhirnya dia menjadi mereka menjadi pahlawan-pahlawan dia, gitu, ya. Oke, nah, nama-nama yang disebut di sini, coba kita lihat ayat 11 di sini, ya. Yang pertama, Yasobam bin Hakmoni, dia adalah kepala Triwira. Dan ya, ada beberapa hal di sini. Pertama, tentu kita cocokkan dengan 2 Samuel 23. Nah, kalau Anda lupa, Anda bisa dengar lagi Mutiara Kebenaran waktu kita bahas 2 Samuel 23
saya ada singgung sedikit di situ. Coba kita intip sebentar ya. Di mana ada suatu hal yang cukup membingungkan, di mana LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, di 2 Samuel 23 ayat 8, ini menyebut orang ini namanya Isi Baal, orang Hakmoni. Isi Baal, orang Hakmoni. Padahal di dalam teks bahasa asli, di bahasa Ibrani, sama sekali tidak ada kata Isi Baal di situ. Yang ada adalah kata, coba saya cek dulu ya, yaitu dia disebut di situ sebagai Yosef Bashevet, ya, Yosef Bashevet, ya. Dan itu bisa jadi bukan nama dia, tapi julukan dia. Kemudian ada nama Adino di situ. Jadi nama dia Adino sebenarnya. Ya. Nah, Adino, lalu di sini dia disebut, balik lagi ke Tawarik pasal 11 di sini ya. Dia disebut Yasobam. Nah, Yasobam ini agak mirip-mirip dengan Yosef Bashevet sebenarnya. Jadi bisa jadi dia punya 2 nama. Ingat kita sudah banyak bahas bahwa orang zaman itu bisa jadi punya lebih dari 1 nama. Kadang-kadang ini bisa juga julukan dia. Ya, karena Yosef Bashevet itu artinya orang yang duduk di kursi. Ya, artinya pemangku jabatan. Ya. Jadi bisa jadi ini adalah julukan atau bisa juga titel untuk pemimpin dari triwiranya Daud. Kemudian Yashovam itu secara literal artinya dia yang diam bersama dengan umat. Jadi itu bisa jadi adalah julukan dia juga di sini. Nah, sehingga nama dia sebenarnya adalah Adino. Nah, saya nggak ngerti ya kenapa LAI tidak terjemahkan itu di 2 Samuel 23 ayat 8. Ya, karena di teks LAI ini dia hanya sebut Isi Baal, dia tidak sebut Yosef Bashevet, dia tidak sebut Adino yang adalah orang Edzno, ya, Edzni. Ya, dan tidak juga ini, kalau saya cek di LXX, yaitu terjemahan Perjanjian Lama ke bahasa Yunani, juga tidak membenarkan terjemahan LAI di sini. Oke, tapi terlepas dari itu, intinya ini adalah orang yang sama dengan nama yang ya dicatatkan berbeda di sini karena variasi. Ya. Bisa jadi dia titelnya Yosef Bashevet, ya, kemudian titelnya Yasobam di sini. Dan dia adalah orang yang hebat sekali. Dikatakan kembali ke 1 Tawarik pasal 11 di sini ya. Dia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ya. Di 2 Samuel dikatakan 800 orang. Dan ini bukan kesalahan. Ya, ada banyak sekali komentari yang akan berkata, ya ini hanya kesalahan penulis atau pencatat dan sebagainya. Saya tidak melihat ini sebagai suatu kesalahan. Ya. Karena Alkitab, karena Tuhan berjanji untuk memelihara firman-Nya. Jadi Tuhan pasti memelihara firman-Nya. Dan di Samuel dikatakan 800, di Tawarik dikatakan 300. Dan sebenarnya mudah sekali. Bisa jadi ini adalah pertempuran yang berbeda. Atau ini adalah pertempuran yang sama dengan cara penghitungan yang berbeda. Di mana 800 mungkin adalah jumlah total musuh yang dibunuh oleh seluruh pasukan yang dipimpin oleh si Adino ini, ya, atau si Yasobam. Dan 300 adalah yang mungkin mati secara personal oleh si Yasobam ini. Jadi ada banyak kemungkinan, saudara. Tapi intinya dia adalah orang yang hebat sekali, ya. Dan luar biasa ya, kalau bisa menang melawan 300 orang itu luar biasa sekali. Oke. Yang kedua, saudara, dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan. Jadi ada Yasobam atau Adino, di Samuel disebut Adino. Eleazar anak Dodo, ini di Samuel namanya persis Eleazar anak Dodo. Nah, sebenarnya ada 3 triwira, yaitu Yasobam, Eleazar. Lalu sebenarnya ada satu lagi yang disebut di Samuel namun tidak disebut di Tawarik, yaitu namanya Sama anak Age, ya. Dan Eleazar maupun Sama anak Age ini keduanya pernah berperang di ladang, ya. Sementara si Eleazar katanya di ayat 13, ia ada bersama-sama Daud di Pasdamim, suatu daerah yang kita tidak tahu di mana. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang, ada sebidang tanah ladang penuh jelai, ya. Jadi Eleazar waktu itu dia pernah berperang mempertahankan sebuah tanah penuh jelai katanya. Sementara tentara melarikan diri, tapi dia bersama dengan Daud, ya. Jadi ya seorang pemimpin tentu memimpin dengan contoh juga. Daud juga seorang pahlawan yang luar biasa.
dia tidak ragu-ragu untuk ikut berperang. Ya, ingat bahwa dia adalah yang mengalahkan Goliat. Dia juga seorang pasukan yang luar biasa. Dan ya, seorang pemimpin harus memimpin dengan contoh. Tidak mungkin dia tidak memberikan contoh yang baik. Jadi Daud bersama dengan Eleazar sini, mereka berdiri di sebuah tanah ladang jelai, dan mereka mempertahankannya, memukul kalah orang Filistin. Ya. Nah, di 1 Samuel ada orang yang mirip, yaitu Sama anak Age, di 2 Samuel 23 ayat 11 juga di situ, di mana dia juga mempertahankan sebidang tanah, yaitu tanah kacang merah. Jadi temannya si Eleazar mempertahankan tanah penuh jelai, Sama anak Age mempertahankan tanah ladang penuh kacang merah. Dan ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini, ya, tentang Yasobam kah, Eleazar kah, Sama kah. Satu, mereka sama sekali tidak ragu-ragu untuk berperang melawan musuh yang jauh lebih banyak. Ya, apakah melawan 300, melawan 800, melawan entah berapa banyak lagi. Nggak masalah, ya, silakan datang. Pokoknya saya berperang untuk Tuhan. Oh, betapa suatu sikap yang perlu kita contoh, saudara. Kita jangan takut dengan jumlah. Ya, kita mungkin minoritas. Ya. Kalau kita membela kebenaran, ya, nggak masalah kalau kita lebih sedikit. Apalagi di Indonesia, ya, kita orang Kristen, kita minoritas. Apalagi bukan hanya kita Kristen, kita adalah Kristen yang Alkitabiah, makin minoritas lagi. Ya. Wow, tapi nggak masalah, saudara. Kita justru harus semakin bersemangat karena Tuhan bersama dengan kita. Ya. Kemudian kita lihat di sini, mereka juga berani mempertahankan bidang-bidang tanah tertentu. Mungkin ada tempat-tempat strategis yang disebut di sini. Ya, mereka kadang-kadang bisa mundur-mundur, tapi ada titik-titik strategis di mana mereka berkata, di sini kita harus membuat suatu stand, ya, suatu pertempuran, kita harus mempertahankan titik-titik ini. Dan benar, saudara, ada hal-hal yang kita bisa kompromikan. Ada hal-hal yang dimana kita berkata, oke lah, kalau ini nggak bisa, oke, kita begini dan begitu. Tapi ada hal-hal yang kita berkata tidak. Ini di ladang ini saya akan berdiri. Di ladang ini saya akan berperang, ya. Kalau di Samuel bahkan dikatakan si Eleazar ini berperang saking hebatnya sampai pedangnya melekat pada tangannya. Ya, dan kita berkata tidak, sampai di sini. Saya akan berdiri di sini. Kalau saya mati di sini, gitu kan? Di sini saya akan mempertahankan diri. Dan ada titik-titik di mana kita tidak bisa berkompromi lagi. Ya, yaitu kalau itu berkaitan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ini menjadi hal yang penting bagi kita. Kemudian kita balik lagi ke 1 Tawarik pasal 11 di sini. Ada suatu insiden yang juga dicatat di Samuel, di mana Daud, ya, suatu ketika, kita tidak tahu kapan sih, kita tidak diberitahu, ya, dalam insiden apa, peperangan apa. Waktu itu mereka berperang melawan Filistin. Apakah Daud sudah jadi raja atau dia belum jadi raja? Kita tidak tahu. Dan orang Filistin waktu itu sudah menguasai Bethlehem, ya, Bethlehem di tengah-tengah wilayah Yehuda di situ. Dan ini memperlihatkan betapa parahnya pendudukan dan serangan Filistin itu begitu merajalela di sini, ya. Dan Daud ada di gua. Lalu padahal dia bukan kasih perintah di sini, ya. Dia bukan kasih instruksi. Dia hanya kayak ngomong dengan dirinya sendiri. Oh, andai saya bisa minum air dari perigi Bethlehem. Wow, ternyata ketiga boleh dibilang pemimpin pahlawan dia ini mendengar itu, ya. Dan ini memperlihatkan betapa mereka mengasihi pemimpin mereka, betapa mereka mengasihi, menghormati pemimpin mereka, sehingga mereka rela mempertaruhkan nyawa untuk Daud, ya. Mereka menerobos ini perkemahan orang Filistin, mereka ambil air dari perigi, mereka kasih ke Daud. Daud begitu terharu dengan itu, dia tidak mau minum, saudara. Dia tidak mau minum, dia tuangkan ke tanah. Wow, kita lihat seperti percuma, ya, betul percuma, namun tidak percuma, karena di momen itu, ya, kita bisa melihat Daud dengan ketiga orang ini bagaikan mengikat, ya, suatu pertalian di antara mereka yang tidak bisa dipatahkan, ya, selain oleh maut, ya, bahwa mereka begitu jadinya saling hormat, saling mengasihi, di mana tiga orang ini memperlihatkan kasih dan hormat mereka kepada pemimpin mereka, dan pemimpin mereka juga memperlihatkan, ya, kasih dan hormat dia kepada mereka, dan dia mencurahkannya ke tanah, ya, untuk memperlihatkan bahwa aku tidak berhak untuk ini, ya. Dan ini suatu tapi kalau memang kita mau berjuang, kalau kita mau mati, mari kita mati untuk Tuhan, intinya, ya. Jadi Daud punya cara untuk mengangkat mereka dan berkata, saya pribadi tidak layak, tapi kalau kita berperang untuk Tuhan, itu layak. Dan saya rasa ini adalah kunci untuk kepemimpinan Kristen juga.
bahwa kalau kita di dalam jemaat atau apapun juga ya, pemimpin harus bisa menginspirasi orang-orang yang dia pimpin. Dan ya, mungkin bukan atas diri kita sendiri, mungkin bukan atas kehebatan diri kita sendiri, tapi kita bisa berkata, ya saya sendiri tidak layak, tapi mari kita lakukan untuk Tuhan ya. Mari kita bersama. Dan Daud mencurahkannya untuk Tuhan. Dan karena Daud mengarahkan mereka kepada Tuhan, itulah mereka begitu mengasihi Daud itu. Oke. Ini insiden yang luar biasa. Coba kita lanjut lagi ayat yang ke-20. Wah, ini waktu kita mau habis ini ya. Tapi kita baca deh 20 sampai 47. Abisai adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya, Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel, yang menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya, 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang dibuat Benaya bin Yoyada, ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Sesungguhnya di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tapi ia tidak dapat menyamai triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab, selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, Samot orang Harut, Heles orang Peloni, Ira orang anak Ikesh orang Tekoa, Abiezer orang Anatot, Sibkai orang Husa, Ilai orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Helet bin Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hurai dari lembah-lembah Gaas, Abiel orang Bet Araba, Azmawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalbon, Hasyeim orang Gizon, Yonatan bin Sage orang Harari, Ahiam bin Sakar orang Harari, Elifal bin Ur, Hefer orang Mekerati, Ahia orang Peloni, Hezro orang Karmel, Naarai bin Esbai, Yoel saudara Natan, Mibhar bin Hagri, Zelek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Zeruya, Ira orang Yeftri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, Zabat bin Ahlai, Adina anak Ziza orang Ruben, kepala orang-orang Ruben, dan beserta dia ada 30 orang. Hanan bin Maaka, Yosafat orang Mitni, Uzia orang Asitarot, Syama dan Yeiel anak-anak Hotam orang Arur, Yediael bin Simri dan Yoha saudaranya orang Tizi, Eliel orang Mahawim, Yeribai dan Yoshauya anak-anak Elnaam, Yitma orang Moab, Eliel, Obed dan Yaasiel orang Mezobaya. Oke, setelah 3 triwira itu ya, ada beberapa nama lain yang mencuat. Satu adalah Abisai, anaknya Yoab, adik Yoab ya. Dan Abisai ini juga luar biasa rupanya ya, dan mereka 3 bersaudara, Yoab, Abisai, kemudian Asael yang ada disebut di ayat 26 juga. Hebat sekali rupanya ya, mereka 3-3-nya bersaudara, masuk dalam daftar pahlawan. Asael mati sesuai dengan Tuhan di masanya Abner, dibunuh oleh Abner. Dan ini sedikit memberitahu kita juga bahwa karena kalau kita baca ayat-ayat ini ada lebih dari 30 nama. Bahkan sekilas ya saya bisa salah, tapi ada 40-an, sekitar 47 nama di sini. Anda boleh cek sendiri. Yang jelas lebih dari 30, ada sekitar 40-an nama yang muncul. Dan pertanyaannya loh, katanya 30 kok 40-an. Nah, ya tentu angka 30 ini tidak persis ya, tidak persis. Mungkin 30 pahlawan Daud ini akhirnya menjadi suatu julukan. Memang awalnya mungkin mereka ada 30 orang. Lalu belakangan 30 ini menjadi terkenal ya. Lalu akhirnya mereka menjadi ini ya, 30 akhirnya mereka menjadi bisa ditambah dan sebagainya. Karena masa pemerintahan Daud kan panjang sekali ya, dan di sepanjang tahun-tahun itu 40 tahun Daud memerintah. Bahkan sebagian pahlawan ini mungkin ada yang sudah ikut sebelum dia jadi raja ya. Jadi selama 40 tahun Daud memerintah, ada yang mati, ada yang digantikan, ada yang keluar mati, ada yang baru yang masuk dan sebagainya. Sehingga total lebih dari
30, ya bahkan angka 30 itu tidak harus dipertahankan ketat sekali oleh Daud waktu itu. Yang penting siapa yang masuk, ya bisa. Kalau kita perhatikan daftar ini, mirip dengan yang di Samuel, tapi ada perbedaannya. Tentu ada nama-nama yang persis sama, ada banyak nama yang divariasikan atau berbeda. Ya sekali lagi itu bisa jadi variasi penulisan saja. Bisa juga satu orang dengan lebih dari satu nama. Ya. Dan ada nama-nama tambahan. Nama di Tawarik lebih banyak dari yang di Samuel, karena sekali lagi Tawarik perspektifnya lebih jauh lagi sesudah pembuangan. Jadi mungkin ada nama-nama yang belakangan dipikirkan, oh ya dia juga masuk kok, ya dia juga ikut serta dalam ini dan lain sebagainya. Dan tadi kita bicara Abisai, ya dia juga tidak ragu-ragu melawan banyak orang, 300 sekaligus. Ya. Lalu ada nama Benaya bin Yoyada yang akhirnya diangkat jadi semacam apa ya, kalau di Amerika itu Secret Service, ya pelindung presiden, ya di Indonesia juga ada kan ininya, pas pampres ya, ya pengawal pribadinya inilah Daud itu, ya, dan dia juga seorang yang luar biasa. Dia tidak takut melawan orang, melawan binatang, singa saja tidak, ya. Luar biasa, ya. Jadi si Benaya ini, dan nama-nama yang luar biasa, saudara. Ada beberapa hal yang bisa kita tarik pelajaran di sini tentunya dari banyak nama ini. Di antara mereka ada orang-orang luar, orang-orang non-Israel. Contohnya Uria orang Het, dia orang Het. Nah, ini nama dia terkenal karena dia adalah suaminya Batsheba. Ini kembali nanti akan menggarisbawahi kesalahan Daud yang luar biasa, karena dia mengambil istri dari pahlawan dia sendiri, saudara. Wow, ya. Oleh karena itu Daud memang sangat salah, dan dia juga bertobat, dia menyesal. Ada Uria orang Het, lalu di ayat 46 tadi ada Hitma orang Moab, ya. Dan mungkin ada lagi karena nama-nama daerah ini tidak semuanya kita paham sekali. Ada Zelek orang Amon di ayat 39. Ya, ini yang kita tahu ya, Het kan non-Israel, Amon non-Israel, Moab non-Israel. Mungkin ada nama-nama daerah sini yang dari luar Israel juga bisa jadi ada sebagian lagi. Dan ini memberitahu kita bahwa walaupun mereka bukan orang Israel, tapi kalau mereka mau tunduk ya ke bawah panjinya Daud, ingat Daud adalah tipologi dari Yesus Kristus, ya maka mereka bisa masuk, bahkan mereka bisa jadi pahlawan, saudara. Jadi Tuhan bahkan di perjanjian lama pun sudah memberikan prinsip bahwa dia sebenarnya membuka ruang bagi orang dari semua bangsa, baik perempuan baik laki-laki. Ada perempuan yang masuk ya, akhirnya masuk dalam silsilah Yesus. Ya tentu ada banyak yang masuk ke Israel tanpa masuk silsilah Yesus tapi menjadi orang beriman, ada juga, saudara. Dan yang laki-laki bisa juga. Ya, kita lihat di sini mereka masuk menjadi pahlawan Daud dan lain sebagainya. Dan mereka adalah orang-orang yang mereka punya tujuan hidup, mereka berjuang untuk Tuhan mereka, dan kita juga perlu berjuang untuk Tuhan kita hari ini. Siapa Tuhan kita? Saya harap Anda tahu tentunya, karena kita sedang menantikan kedatangan Dia, dan kiranya Dia segera datang kembali. Maranatha. Saya undur diri dulu dari hadapan kita semua. Jangan tinggalkan episode selanjutnya, kita akan masuk pasal 12. Baik, Maranatha sekali lagi. Saya Dr. Silvanus Liao mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam.